Sosialisasi dalam bentuk kirap ini. Pemilu adalah sarana. Kirap ini adalah meningkat. Hai teman pemilih, bertemu lagi dengan kami dalam program podcast Beta Pilih KPU Provinsi NTT bersama dengan saya Melis. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kirap pemilu 2024. Dan teman pemilih, sore hari ini telah hadir di studio podcast kami seorang narasumber yang sangat terkenal di kalangan KPU, baik di KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupaten Kota maupun di masyarakat NTT tentunya ya. Teman pemilih telah hadir bersama dengan saya saat ini Ketua KPU Provinsi NTT, Bapak Thomas Dohu. Selamat datang Bapak. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu untuk teman pemilih sekalian. Ya, Bapak, apa kabar? Sehat, Pak? Amin, sehat. Masih semangat menjalankan setiap tahapan pemilu yang begitu panjang? Pasti, dan kita harus selalu memberi energi yang begitu luar biasa, tidak hanya kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, juga Badan Ad Hoc sampai di kecamatan, desa, sampai di TPS, tetapi juga kepada seluruh teman pemilih di mana saja Anda berada. Luar biasa ya teman pemilih, semangat dari Pak Ketua ini nanti akan menjadi sugesti bagi semua penyelenggara, baik dari tingkat provinsi maupun sampai ke desa kelurahan. Amin. Baik Pak Ketua, sesuai dengan tema kita, hari ini kita akan membahas tentang kirap pemilu tahun 2024, pelaksanaannya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau tahu saat ini KPU Provinsi NTT itu sedang sibuk apa? Ya, baik. Kalau dilihat dari tahapan dan waktu yang sedang terjadi saat ini, KPU sedang melaksanakan 2 tahapan pemilu, yaitu tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan DPD dan tahapan pemutakhiran data pemilih. Tapi sebelum itu saya sedikit menjelaskan beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU sampai dengan saat ini. Jadi teman pemilih, dari 11 tahapan yang dilakukan dalam rangka pemilu 2024, ada 4 tahapan yang sudah dilakukan, yaitu tahapan penetapan jadwal, penyusunan program dan anggaran dan juga peraturan KPU. Lalu tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, kita sudah menetapkannya di tanggal 14 Desember lalu. Ada 18 partai politik peserta pemilu nasional dan 6 partai politik lokal. Lalu kita juga telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Untuk DPRD kabupaten itu ada penambahan 2 dapil di kabupaten, yang sebelumnya di pemilu 2019 itu ada 91 daerah pemilihan. Sekarang ada 93 daerah pemilihan. Bertambah 2 ya Bertambah Pak ya? 2 di Alor dan juga di TTU. Lalu yang berikut adalah daerah pemilihan provinsi tetap sebanyak 8 daerah pemilihan dengan jumlah kursinya tetap sebanyak 65. Dan daerah pemilihan DPR RI juga tetap ada 2 daerah pemilihan dengan jumlah kursi masing-masing 7 di dapil 1 DPR RI dan 6 kursi di dapil 2. Dan kalau mau dihitung total kursi untuk pemilu 2024 DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI itu sebanyak 628 kursi. Begitu. Banyak ya Bapak ya. Berarti padat sekali pekerjaan di KPU ini ya. Begitu panjang untuk sampai ke tanggal 14 Februari 2024 itu prosesnya sangat panjang ya Pak. Benar. Iya. Baik Bapak, kita kembali ke tema kita. Pasti teman pemilih sudah penasaran. Kirap pemilu tahun 2024 ini
kegiatan yang sebenarnya baru pertama kali dilaksanakan oleh KPU selama pelaksanaan pemilu. Dan tahun 2024 ini adalah perdana dilaksanakannya kira pemilu ini. Dan kalau boleh tahu Pak, dasar pelaksanaannya ini apa? Sama saya mau tahu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pelaksanaan kirap ini. Karena kan NTT ini dipilih ya sebagai salah satu titik awal pelaksanaan kirap. Benar. Yang dimulai sejak tanggal 14 Februari itu. Benar. Ya, kalau mau dilihat latar belakangnya atau mungkin pertanyaannya begini. Kirap pemilu itu ada di tahapan mana dalam 11 tahapan pemilu itu? Nah, di dalam 11 tahapan pemilu kirap pemilu memang tidak disebutkan, tetapi dia adalah tahapan penunjang yang kita sebut itu adalah sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Jadi pemilu tanpa partisipasi masyarakat itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, sehingga kita membangun bagaimana pemilu itu melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Dan KPU telah menetapkan peraturan nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan juga pemilihan. Sebagaimana kita ketahui, pemilu serentak 2024 kita laksanakan, juga pemilihan serentak. Pemilunya tanggal 14 Februari 2024, sedangkan pemilihannya untuk memilih gubernur, bupati, wali kota itu tanggal 27 November tahun 2024. Nah, kita sudah punya peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dimaksud, yaitu peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat. Nah, dalam peraturan ini diatur antara lain juga adalah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, bentuknya, KPU RI mengemasnya dalam bentuk kirap pemilu dengan tema pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Nah, itu yang dipakai sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis KPU RI nomor 2 tahun 2023 tentang kirap pemilu di tahun 2024 dimaksud. Nah, kalau ditanya tadi katanya ada beberapa titik yang digunakan. Benar. Nah, titik-titik itu ada 7 ya. Salah satunya itu adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan telah dilakukan peluncuran beberapa waktu lalu yang waktunya adalah menjelang 1 tahun menuju Pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari beberapa waktu lalu. KPU Provinsi dihadiri oleh Komisioner KPU RI Ibu Betty Epsilon Idros dan telah melakukan peluncuran kirap pemilu dan juga bersama-sama melaksanakan kirap pemilu dimaksud. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam kirap pemilu itu? Jadi kirap pemilu sebagaimana yang kita sebut tadi ada 7 titik, salah satunya di NTT. Bagaimana mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Lalu memperkenalkan siapa saja peserta pemilu. Sebagaimana yang kita sebut tadi, ada 18 partai politik peserta pemilu, sudah memiliki nomor lalu tanda gambar parpolnya, dan itu yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Begitu. Baik, Bapak. Jadi tujuan pelaksanaan kirap ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih di tanggal 14 Februari 2024 ya, Bapak. Benar. Kalau boleh tahu ya, Bapak, memangnya selama ini tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih itu khususnya di NTT ya, apakah itu kurang ataukah bagaimana, Bapak? Sehingga harus dilakukan sosialisasi dalam bentuk kirap ini. Benar. Kalau di berapa partisipasi masyarakat NTT, kalau kita berkaca ke pemilu sebelum, yaitu pemilu 2019, partisipasi kita cukup tinggi, 80,3%, atau di atas standar nasional sebesar 75,5%. Jadi kita sudah
di atas sudah itu. Di atas ya, luar biasa. Benar. Ya KPU NTT ya. Benar, Ya. tetapi kalau berkaca kepada partisipasi masyarakat dimaksud, tidak hanya pada datang ke TPS pada hari pemilihan atau pemilu itu sendiri, tetapi partisipasi dimaksud itu dimulai dari seluruh tahapan. Masyarakat ikut terlibat aktif, masyarakat memberikan saran, kritik, tapi masyarakat juga diberikan sosialisasi pendidikan apa-apa saja tahapan pemilu itu, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakatnya. Tetapi pemilu juga bukan hanya berkaitan dengan mendapatkan informasi. Pemilu itu juga adalah keterlibatan aktif masyarakat. Contoh, menjadi penyelenggara pemilu. Nah, saat ini penyelenggara pemilu 2024 sudah terbentuk sampai dengan di TPS. Kita sudah memiliki 22 kabupaten kota dan di masing-masing kabupaten kota total jumlah kecamatan sudah terbentuk panitia pemilihan kecamatan di 315 kecamatan di seluruh NTT. Lalu kita sudah memiliki penyelenggara panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan di 3.442 desa kelurahan, dan kita juga sudah membentuk panitia pendaftaran pemilih di 16.632. Jadi partisipasi masyarakat dimaksud tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mengundang keterlibatan masyarakat untuk aktif menjadi penyelenggara. Iya, luar biasa ya Bapak ya. Baik Bapak, kalau boleh tahu target utama dari pelaksanaan kirap ini apa? Kan kalau kita lihat juga sudah dilakukan sosialisasi di beberapa titik ya. Benar. Untuk NTT ini di Kota Kupang, di Kabupaten Kupang, TTS, Timur dan Tengah saat Utara. Ini sedang di Timur TTU Tengah ya. Utara. Ya, benar. Kira-kira itu targetnya apa dan kegiatan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di 4 titik tersebut? Iya, dari perencanaan kita untuk kirap di NTT itu kan dimulai dari Kota Kupang. Nanti diteruskan di 16 kabupaten se-NTT, yaitu dengan jumlah atau durasi. Bukan di 22 kabupaten ya Bapak, hanya 16. Hanya 16 saja, dengan durasi rata-rata 7 hari. Nah, kalau dihitung kabupaten yang dilewati kirap itu adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, lalu Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Nah, selanjutnya dari NTT itu terus kirapnya menuju ke Nusa Tenggara Barat dengan target akhir nanti di tanggal 26 November bendera kirap itu sudah tiba di Jakarta. Jadi dia akan berkeliling mulai dari 16 kabupaten tadi di NTT, terus ke Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, dan nanti ke Jakarta. Nah, tiba di Jakarta nanti pas dimulainya tahapan kampanye selama 75 hari sampai di 3 hari sebelum hari H dimaksud. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya, bagaimana apa saja yang dilakukan dalam kirap itu? Nah, sebagaimana yang dijelaskan awal tadi bahwa kirap dilaksanakan untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, tidak hanya di hari H pemilu, tetapi juga dalam seluruh tahapan pemilu. Nah, bentuk kegiatan apa yang dilakukan? Pengalaman di 4 kabupaten yang diceritakan tadi, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, dan saat ini di TTU. Bendera kirap ini kita menggunakan kendaraan, lalu memajang 16 bendera dari 18 bendera dari partai politik peserta pemilu. Dia berkeliling dari titik ke titik dengan beberapa sasaran, misalnya pemilih pemula, kelompok pemilih pemula, atau pemilih disabilitas, atau pemilih perempuan, atau pemilih di tempat-tempat tertentu umum, nah, misalnya pasar dan lain sebagainya. Di sana teman-teman kita dari masing-masing kabupaten melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan cara apa? Menyebarluaskan leaflet tentang
apa pentingnya demokrasi, pentingnya pemilu, tata cara pemilu, tahapan pemilu dan lain sebagainya itu disebarluaskan. Baik itu melalui leaflet atau juga kita sebut metode halo-halo ya. Jadi menyampaikan secara terbuka seperti apa informasi pemilu. Dan itu kami melihat ini sedikit efektif ya, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat itu sendiri, terutama kepada pemilih. Mereka mendengar, lalu juga mendapat leaflet yang diberikan, begitu. Itu yang dilakukan dalam kirap pemilu ini. Jadi sejauh ini metodenya menemui langsung pemilih ya, benar, di pasar, sekolah-sekolah dan juga tempat pemilih tempat khusus untuk pemilih khusus ya. Misalnya di TTU itu atau di TTS mereka mengunjungi, atau di Kabupaten Kupang mereka mengunjungi rutan rumah tahanan itu, lalu mereka menginformasikan tentang pemilu. Atau juga ada kreasi-kreasi lain dari beberapa kabupaten nanti ya. Menggunakan kearifan lokalnya dalam menyebarluaskan informasi pemilu. Apakah misalnya di acara-acara tertentu mereka menyebarluaskan metode halo tadi atau membagi beberapa leaflet yang telah disiapkan dimaksud ya. Baik Bapak, kalau kita melihat ya kondisi wilayah di NTT ini. Benar. NTT ini kan daerah kepulauan, artinya untuk menjangkau tadi Bapak bilang dari Belu ke Alor, Alor ke Lembata, itu kan harus melalui transportasi laut. Benar. Artinya ada tantangan untuk penyelenggara dalam menyelenggarakan kirap ini. Atau kemarin misalnya di TTS ya, dari Kabupaten Kupang itu harus melalui longsor di Takari. Benar. Bagaimana tantangan atau hambatan-hambatan juga mungkin ada keuntungan dari pelaksanaan kirap ini? Bisa Bapak jelaskan? Kalau berbicara tentang tantangan, ya sudah dari dulu ya, karena NTT memang aslinya adalah daerah kepulauan. Artinya untuk menghubungi antara satu pulau dan pulau lain pasti harus menggunakan sarana tertentu, dan juga pasti juga sangat tergantung dengan cuaca pada saat itu. Hal-hal itu adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar semuanya itu bisa terlaksana. Karena kalau melihat situasi saat ini, misalnya di bulan-bulan Februari saat ini, itu adalah bulan kita juga puncaknya melaksanakan pemilu 1 tahun lagi nanti. Jadi bayangkanlah bahwa itulah yang akan terjadi di 1 tahun yang akan datang. Nah, bagi kita bagaimana cara mengelola tantangan alam ini supaya bisa direncanakan, ditata dengan baik sehingga tidak terhambat semua tahapan kegiatan kita. Dalam kerangka rencana pelaksanaan kirap tadi, bagaimana kirap ini berjalan dari satu pulau melewati laut atau juga melewati tantangan alam sebagaimana yang diceritakan, itulah pentingnya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan BMKG, dengan stakeholder lain terkait. Nah, apakah misalnya jalur-jalur itu bisa dilewati, baik itu misalnya perjalanan darat atau juga melalui perjalanan laut. Tapi kita pastikan bahwa kita harus merancang seluruh kegiatan itu sesuai dengan alokasi waktunya, sehingga target kita bahwa kirap ini sampai di Jakarta pada tanggal 20 November yang akan datang. Begitu. Ya. Baik, Pak. Satu lagi yang mau saya tanyakan terkait dengan keterlibatan pihak lain. Tadi Bapak sudah menjelaskan dengan BMKG dan lain-lain. Tapi saya mau tahu bagaimana peran partai politik atau masyarakat, juga peran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kirap ini. Karena kan kirap ini melalui satu daerah ke daerah lain. Otomatis di situ KPU harus memiliki kerjasama atau apa dengan Pemda dalam pelaksanaan kirap ini. Ya, benar. Itu memang harus dilakukan koordinasi ya. KPU provinsi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi beberapa waktu lalu terkait dengan kegiatan ini, dan hal yang sama kami harapkan juga seluruh kabupaten kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerahnya, juga dengan instansi lain yang terkait. Misalnya keamanannya berarti ke kepolisian,
mengetahui informasi cuaca dan lain sebagainya ke BMKG, atau juga ke perhubungan untuk mengetahui jalur-jalur yang akan dilewati. Tetapi satu yang disebutkan tadi, bagaimana partisipasi partai politik. Nah, partai politik juga kita libatkan, tapi bukan untuk berpawai. Ya, partai politik kita libatkan untuk seremoni penerimaan bendera kirap dimaksud ketika tiba di kabupaten. Jadi mereka juga bisa dilibatkan, lalu mereka kita sampaikan bahwa yang dilakukan dalam kirap ini juga menyampaikan informasi tentang partai politik peserta pemilu 2024, terutama nama partainya, tanda gambar parpolnya, nomornya, dan lain sebagainya. Itu juga kita sebarluaskan. Tidak hanya itu, diharapkan juga partai politik menyebarluaskan informasi tentang sosialisasi tentang partai politiknya, tetapi bukan untuk mengajak memilih partai dimaksud, karena kita belum memasuki masa kampanye. Jadi ini masih masa sosialisasi. Bagi partai politik disilahkan untuk mensosialisasikan dirinya, memperkenalkan partai politiknya sebagaimana kita sebut tadi, nama parpolnya, tanda gambarnya, nomor urut, dan lain sebagainya. Silakan itu disampaikan kepada masyarakat. Nah, dalam hal itulah kita bersama-sama dengan kirap tadi mengajak masyarakat memperkenalkan juga partai politik, juga tentang tahapan-tahapan pemilu yang kita laksanakan. Begitu. Nah, baik Pak. Yang terakhir, yang terakhir. Apa harapan Bapak dengan pelaksanaan kirap ini khususnya untuk masyarakat NTT? Ya, harapan saya tentunya adalah pemilu itu, karena tema yang diusung tadi itu, pemilu itu adalah sarana integrasi bangsa. KPU sangat menyadari bahwa Indonesia itu dibentuk dengan kemajumukannya, suku, agama, budaya, ras, golongan, dan lain sebagainya. Dan kemajumukan itu tersebar di seluruh kontestan melalui peserta pemilu. Nanti yang ada saat ini adalah peserta pemilu partai politik. Nanti akan kita dapat ketahui siapa peserta pemilu perseorangan, siapa peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka semua adalah orang-orang yang akan berkompetisi untuk mendapatkan kursi legislatif dan juga eksekutif yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tetapi kompetisi dimaksud adalah kompetisi sebagai satu bangsa, sebagai satu keluarga besar rakyat Indonesia yang hanya dilaksanakan sekali setiap 5 tahun. Nah, jadikanlah kompetisi itu sebagai sarana pemersatu di antara kita, tetapi bukan sumber pemecahan. Jadikanlah kompetisi itu meningkatkan kualitas demokrasi kita menuju cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena melalui legislatif yang terpilih dan eksekutif yang terpilih itulah nanti mereka akan memikirkan bagaimana Indonesia ditata, dikelola untuk 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, ajakan kami untuk berpartisipasi melalui proses kirap pemilu, kiranya itu membawa dan mempersatukan kita semua untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Tentunya dari kami secara teknis ini ya Bu Melis mulai dari tahapan yang sedang berjalan saat ini yaitu coklit, pastikan nama Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Nah, saat ini kami sedang melaksanakan tahap itu dan sebarluaskan kepada anggota keluarga, sahabat, kenalan untuk memastikan apakah diri Anda itu sudah terdaftar atau belum. Begitu juga tentang bagaimana kita nanti melaksanakan pemilu ini secara tertib, menjaga keamanan, menjaga kondusivitasnya, bagaimana semua orang terlibat tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita, tanpa menyebarkan hoax, kampanye hitam, dan lain sebagainya, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan pemilu itu berjalan lancar, aman, dan sukses. Baik, Bapak.
Terima kasih untuk sore hari ini Bapak Thomas, luar biasa. Teman pemilih sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak terkait tahapan pemilu maupun terkait dengan pelaksanaan kirap. Bagi teman pemilih yang berada di daerah-daerah, kabupaten-kabupaten kota yang akan dilalui oleh kirap pemilu 2024, jangan lupa untuk ikut serta ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan kirap pemilu tahun 2024 dan besok ini. Dan tanggal 7 Maret Iya. Dari Timur Tengah Utara menuju ke Malaka, dan selanjutnya dari Malaka ke Belu itu pada tanggal 13 Maretnya akan datang. Teman pemilih silahkan dicatat tanggalnya. Pak Ketua KPU Provinsi NTT sudah menyampaikannya sendiri. Iya. Dicatat dengan baik, diingat, dan jangan lupa yang paling penting itu adalah datang dan ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kirap pemilu 2024. Baik teman pemilih, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program podcast Beta Pilih KPU Provinsi NTT dalam tema kirap pemilu tahun 2024 bersama narasumber kita tadi Pak Thomas Dohu. Jangan lupa teman pemilih subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa. Kami juga dengan komen itu kita siap dikritik, siap juga menerima saran masukan dari teman pemilih sekalian. Benar teman pemilih. Jadi silakan masukkan komentar teman-teman sebanyak-banyaknya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupaten Kota. Mungkin teman-teman punya ide-ide kreatif yang bisa kami gunakan nanti dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Demikian, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Sudah, Riko.